Iya. Iya, tadi balikin. Iya. Lagi ditahan. Kalau seperti anak kecil ya benar. Soalnya anak saya juga pernah lihat langsung sosok anak kecil dua pada botak-botak. Bun, Ya. tahan dulu, hati-hati. Kenapa, Mang? Kayaknya ini bangunan yang biru ini 2 tingkat. Oh. Gimana coba? Kita harus explore ya. Ke sini dulu dong kita Boleh, sebelum boleh. ke mes ya. Boleh. Ya Yuk. udah. Hati-hati ya. Kita masuk. Ini kayaknya seperti kantornya ya, Bunda ya. Iya. Bunda fokus ya, hati-hati ya. Kalau Mamang udah dari tadi juga udah selalu fokus Mamang. Hati-hati ya, Bunda ya. Nih, biru nih warnanya, Bun. Hati-hati ya. Tangan. Ini Biarin susah. dong, Paman. Oh iya. Biarin dong, Paman. Biru. Hati-hati, aman? Aman. Oke. Assalamualaikum. Ini ruangannya. Menurut Bunda gimana ini ruangan ini? Ini kantor kayaknya. Ya, ini kayaknya kantor ya untuk pengecekan mungkin ya, Bang. Iya. Pengecekan barang. Ini kan tadi dilihat dari luar ini kan 2 lantai ya. Mau langsung ke atas atau di bawah? Ya udah ya. Laki-laki terdepan ya. Iya dong. Hati-hati aja. Hati-hati ya. Ini kan tangga takut licin. Fokus semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati. Bun. Hati-hati, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ruangannya ya dingin. Iya benar, kerasa dingin. Gimana Teh Yati di ruangan ini? Iya, dingin. Assalamualaikum. Mana lagi ruangan ini? Kayak kantor. Nah, gimana Bun? Kan di lantai atas ya, mungkin ini kantornya. Perasaan Bunda, Mamang ajak langsung ke kantornya gimana? Ya. Ada cerita. Ada cerita. Sosok. Cerita Bisa sosok. bisa kita undang mungkin ya, Bang. Iya. Saya fokus ya Bunda. Karena kita lagi ada di ruangan atas. Assalamualaikum. Namanya siapa ini? Kalau boleh Mamang tahu. Ini, Genit ya kamu. Sosok kayak sosok Mak Kunti ya. Terus Bukan. Mak Nam. Kayak gini. Iya. Hai, Genit. Sosok ini Genit ya? Iya. Hah? Betul. Namanya siapa, kakak? Boleh Mamang tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya juga merdu. Kakak, namanya siapa kakak? Rahmat. Rahmat. Cowok. Cewek. Kenapa? Kamu cewek apa cowok sih? Banci. Anjay. Lekong. Ekong. Kenapa? Kenapa kamu takut? Ikut-ikutan ya? Kenapa? Kenapa di sini? Lesti. Kenapa di sini? Kamu Sama Wak.
Samawa. Iya. Sama. Iya. Ekong di sini gimana ya? Di sini apa? Pernah kerja di sini? Kamu mau ceritain enggak sama Ekong? Kenapa? Boleh ceritain. Kenapa? Di sini kerja? Punya cerita pedih ya. Kamu karyawan sini bukan? Iya. Kamu karyawan sini. Jadi ini memang gini terus atau gimana ini? Gak usah ya. Maksudnya kenapa? Kenapa begini gitu? Kamu kenapa begini? Tek-tek, Bo. Oh. Nah, Cina, Apa sih bobok itu? kontak Bo. Cina. Oh. Takut. Oh, Takut sama siapa? takut sama siapa? Iya, iya. Yang mana? Takut sama siapa kok? Takut sama siapa? Metongnya di sini. Mangkalnya di sini. Hmm. Anjay. Punya sedikit diceritain sama mama untuk Arahmat ya. Manggilnya atau Teh. oh Teteh ya. Teteh Berarti bukan Teteh Rahmat dong namanya. Teteh punya sedikit cerita kronologis di kantor ini tempat ini. Teteh karyawan di sini. Pacaran. Oh, pacaran di sini Teteh. Makan-makan di sini. Makan. Iya, oh itu makan-makan bahasa gaulnya kameramen. Lupa. Pacaran di sini, Teteh Rahmat. Oh, bisa sedikit diceritain kronologisnya Teteh meninggalnya kenapa? Sakit. Udah lama sakitnya. Sakit apa Teteh? TBC. TBC. Badannya kurus banget ya. Ada hal yang mau disampaikan sama Mamang dan sahabat MJR? Lekoman. Lengkong, Lekong. Jahat. lengkong jahat. Ada emang yang jahatin. Sama-sama gitu. Oh. Jika tukang mah. Lah sini aja. Cicing. Itu gampang. Ada Oh iya. Maksudnya takutnya kesian. Jangan jangan. Sama. Ini sedikit bisa diceritain pengalaman Ekong. Kenapa? Iya sakit. Terus nggak ada yang Ekong ngerawat di sini gitu. ada nggak? Emang tinggalnya di sini? Di sini. Ya, di sini. Suka ke sini. Iya. Oh. Iya Ekong. Iya. Punya. Enggak. Aku kan cewek. Aku plastik. Gedong. Enggak pernah. Gedong, Gedong. cina iya. Ini. Gede. Ah, Tahu kok gedong. Kelihatan ya? enggak. Ekong gimana sih? Selain Ekong di sini. Selain Ekong ada sosok. Ekong tadi bilangnya katanya takut. Takut sama kenapa? siapa Ekong? Oh, itu. Nah, kita di sini. Oh, Oh, iya. makanya Ekong di sini karena takut. Iya. Di sini ada banyak temannya. Terus ceritain kronologis Ekong. Kenapa? Kenapa pengen jadi takut? Ada sosok apa Ekong? Cewek. Cewek. Terus? Oh, bersayap. Di mana? Oh iya, liatin Ekong.
Hmm. Enggak kan Ekong. Kenapa? Jangan pegang-pegang kan. Oh, ari cewek teh naon nih? Oh, Bahasa ieu nana. Yes. Kita kan bukan itu ya. Jadi kabawakeun kieu. berarti Ekong Jadi mau kabawakeun cerita Ekong. nggak? Mau cerita nggak pengalaman Ekong? Apa yang Ekong alami? Kenapa Ekong ada di kantor ini di sini? Kak Sekong Kasep, mati Ekong meninggal. sakit. Di sini? Sekong itu sakit. Ya, Sekong itu sakit. Oh, kurang paham. Jadi metong. Jadi metong. Yes. Terus Mengerti. kenapa masih di sini? Coba cerita dong. Cerita dong sedikit. Suka di sini. Suka di sini. Ekong suka ganggu. Suka. Ganggu yang kerja ya. Oh, suka dijailin. Jangan atuh ya. Jangan jailin di si orang-orang itu lagi cari nafkah. Udah Ya. lama di sini? Udah. Lambretta. Lambretta nomor gini. Kabreta. Lambretta. Ya udah. Ekong keluar sendiri ya. Ya. Kasihan raganya. Jadi biar ini Mau mengungkap enggak, mau diceritain enggak? Cerita dong. Laki Eko. Iya, Ekong orang mana? Laki. iya aslinya orang mana? Sini. Orang sini. Cucu. Cicurug, namanya Rahma. Dipanggil di sini banyak. Datang ke sini buat apa? Akika punya cewek. Di sini. Oh. Cewek Akika cowok. Oh iya. Masih kerja di sini dia orangnya dulu. Titiknya kecil. Oh, kecil. Sini jangan kecil. Yang kecil itu yang siapa? Pacarnya. Pacarnya ya. Boleh tahu nggak nih? Sakit. Iya, dari tadi udah Paru-paru. sakit. Ekong udah nyaman di sini. Nyaman. Nyaman. Tapi suka ganggu. Ganggu kalau yang jahat. Kalau yang jahat suka diganggu. Jangan ganggu ya. Mereka itu ke sini baik, cari nafkah, mungkin lagi bersih-bersih. Mau curhat nggak apa mau ada pesan? Ada pesan nggak buat Iya biar kita Mama tahu. Nurai dan sahabat Misteri Jarula Atau kita? pengennya disempurnakan atau bagaimana? Saya Mhm. pacaran Iya, pacaran. sama karyawan sih Iya, sama karyawan sini dulu dulu. Ya, dimainin dimainin, jadi sakit hati. habis duit. Oh, duitnya habis, diporotin. Terus Saya pacaran sama om-om Iya. pejabat Mhm. pejabat sini Sukabumi Iya. beri duta. Duta, Cik. Iya. Mhm. Dihabisin sama dia. Oh, Duit kecil sialan. oh, yang ngabisin ini tuh si Titi, si kecil. Pejabat Sukabumi. Iya. Sialan. Si kecil. Mhm. Jadi simpenan loh. Oh, jadi simpenan bau. Jadi meninggalnya bukan karena sakit dong. Sakit. Sakit hati apa sakit apa? TBC. Iya, bukan karena si yang tadi dong sama pacar. Coba ngomong, awe saya sama Eko nggak nyambung. Coba
maksudnya dia mah emang maunya sama cowok, nggak mau ngomong sama cewek mah, gitu. Kamu ngomong sama teteh ya, dulunya Nggak juga mau. dia begitu sama. Gelo. Oh jadi dihabisin di sini. Saya sakit Sakit, dia itu buat sakit. berobat. Nggak dikasih tuh masih titit sialan. Kecil ya. Lalu Uangnya habis sama dia gitu. Ya. Jadi saya nggak bisa berobat. Dia bilang uangnya disimpan sama dia buat nikah sama saya. Tapi pas saya sakit, dia kabur, Mm-mm. Metode. nggak tahu kemana. Jadi saya nggak bisa berobat. Jadi saya mentok. gitu. Oke, saya mau cari dia sampai ketemu di sini. Siapa tahu dia nanti ke sini. Oh, ya jangan gentam ya. Kamu nanti Gara-gara di titik sialan kecil itu, ya. saya nggak bisa berobat. Oh iya. Iya. Nah, biarin Allah yang balas saja ya. Ya. Kan udah beda alam, ya, udah beda alam ya. Jadi mending nanti sama bapak dikasih jalan yang terang ya. Bapak siapa? Bapak Maman tuh lihat, ada nggak tuh, kelihatan nggak bapak tuh? Hai. Nanti sama bapak ya. Kenapa? Ganteng. Hah? Segar. Suka sama bapak? Panggil. Malu. Nanti sama bapak ya, kamu dikasih jalan yang terang ya, biar tenang di sisi Allah ya. Kamu ikhlas ya? Ya. Ikhlas ya? Ya. Kamu ikhlas biar kamu tenang ya. Kalau kamu nggak ikhlas Iya. nggak tenang. Gitu. Jadi kamu utang Ini cicing heula. untuk mendekati sama bapak, ditolongin ya. Eka juga nggak mau Ya udah, kayak gini. iya, Eka nggak mau. iya, Eka juga mau jadi orang normal. iya. Eka dihina. Iya, tapi mau gimana lagi, udah nasib kali ya. Yang penting kamu sekarang udah senang di alam ya. Nanti bapak kasih jalan yang terang ya. Eka juga pengen punya anak. Punya anak. Eka juga diaku sama keluarga. Pengen diaku sama keluarga ya. Eka dibuang. Ya dibuang. Eka bukti. Eka bisa bahagia. Salah jalan. Yang penting kamu sekarang yang sabar, ikhlas aja ya. Kamu yang penting sekarang udah ikhlas ya, ikhlas ya. Nanti Allah yang balas. Kamu sekarang ke jalan yang lurus ya, ya, insaf ya, tobat ya. Karena Allah tuh selalu memaafkan hambanya ya. Biar kamu tenang ya, ya, ya Teteh Rahmat ya, ya, ikhlas ya. Bismillah ya, assalamualaikum ya. Bisa ya, istighfar ya. Kamu taubat, minta pengampunan sama Allah ya. Insya Allah Allah maafkan. Sekarang kamu nanti ini dikasih jalan yang terang ya, yang ikhlas. Yang penting kamu ikhlas, insya Allah. Dosa saya sangat besar. Iya, sebesar apapun insya Allah Allah itu maha pemaaf
Ya, sama Mamang juga masih banyak dosa. Kamu yang tenang ya, yang sabar ya. Ya, ya bisa kan keluar sendiri ya. Bismillah ya. Bismillah. Lihat cahaya terang. Sok, kamu jalan aja ke depan. Insya Allah nanti dikasih jalan sama si Bapak. Ya. Kamu tahu jalannya yang mana? Lihat cahaya? Belum. Tenang ya, ikhlas. Allah sudah lihat jalannya, ya. Belum. Kamu ikhlas dulu, ikhlas. Kamu lihat. Bisa juga. Lihat jalannya yang terang, lihat. Ya. Kamu jalan ya. 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 Bismillah. Jangan kamu tahan. Bismillah. 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 Ya. Benar. Bismillah. Kenapa Bunda menyentuh ya? Berarti Bunda tuh merasakan ya sakitnya beliau itu ya, seperti apa penderitaannya yang dialami sama Teteh Rahmat ya tadi itu namanya. Jadi si Rahmat ini memang dari kecil itu dia merasa dia ini perempuan, Mam. Iya. Cuma karena keluarga nggak menerima kalau ada keturunan dia mungkin Iya. yang belok mungkin Ya, ya boleh jadi, dikatakan banci ya. Iya, jadi udah deh terserah deh lu Mau sana deh. ya mau kemana terserah lo. Kok udah nggak mau lu bikin malu keluarga gitu loh. Terus si Rahmat ini Bunda Mar. si Rahmat ini nyari kerja atau itu Iya. nggak ada yang nerima di zaman itu ya, Mam. Oh iya, jadi dia terjun ke dunia begitu ya. Iya, jadi supaya dia bisa makan, supaya Iya. dia bisa hidup Mencukupi diri sendiri ya. sendiri itu dia entah kemana, terus dia kenal sosok Pria ya. pria Nah. ya ada jabatan juga Mang di Sukabumi zaman dulunya. Itu dia pernah pertama kali itu merasa nyaman sama sosok itu karena sosok itu si laki-laki ini menganggap dia itu nerima dia kalau dia itu cewek karena memang penampilan dia itu udah cewek banget, Mam. Udah cewek banget. Jadi dia di apa ya, kalau bahasa sekarang model ani-ani lah gitu. Iya. Ya. Benar. Jadi dicukupin. Oh. Tapi ya itu tadi, jadi dia dikasih kos-kosan. Iya. Cuman buat si ini doang, buat ya begitulah Iya, gitu kan. betul. Nah, dia itu kenal sama orang yang kerja di sini, Mas. Iya, yang karyawan sini ya dulunya. Tapi dia tetap juga ngejalanin hubungan Yang sama si penjabat itu, ya. untuk duitnya doang Oh, gitu loh. iya. Si Brondong yang ini tuh dia malah ngabisin Duitnya aja Oh, gitu. iya. Dan bilang kalau misalnya dikasih sama si penjabatnya itu
dikasih ke dia bilangnya nabung untuk ya diiming-imingin Iya, lah iya. sebagai dia kan merasakan dia cewek terus diiming-imingin nanti kita nikah gitu kan ini uangnya dikumpulin di sini gitu Oh kan. gitu ya. Makanya sampai menyentuh hati Bunda juga ya, karena dengan perjalanan lika-liku hidupnya itu tragis banget. Tapi pas waktu dia sakit Heeh. malah tinggalin dan uangnya Ya diporotin ya, di bawah. Hati-hati Bun. Nah ini Bun, lokasi yang dimaksud Mamang tadi kan kantornya. Nah ini mesnya. Yuk. Iya, assalamualaikum. Ini mesnya Bun. wah ini udah rusak ya Mang. Iya, itu sampai keramiknya juga sampai ngangkat ya, terangkat. Itu barusan kan kita di kantornya mengungkap sebuah cerita tentang Teteh Rahmat ya, beliau tragis dengan penyakit dan penderitaan yang beliau alami ya, tapi alhamdulillah kita udah membersihkan ya dan dia udah dikasih jalan yang terang ya Bunda. Nah untuk Bunda gimana waktu Mamang posisi sekarang ini kita lagi ada di mesnya, perasaan Bunda gimana nih? Di sini sosoknya Kunti Ya. satu ngediem di tempat ini yang mungkin yang warga bilang sering nangis itu si Kunti Di sini kira-kira sesosok Teteh Kunti negatif gak? positif. Alhamdulillah ya. Mau dikuak ceritanya. Itu kayak ada kamar ya, kamar satu sama kamar mandi kayaknya ya Bunda ya. Ya. Selain sosok Kunti, penglihatan Bunda nih ya, selain sosok Kunti apa tuh Bun? Yang dominan sih Ya. si Kunti ya Mang. Cuman memang ada juga kunti-kunti yang lain, cuman yang ini tuh yang Benar-benar dari tadi, ya. dari tadi tuh kayak pengen diceritain kisahnya, mungkin perlu bantuan atau apa mungkin ya. Kayak benar-benar nih emang benar mesnya benar-benar ini udah sampai keramik-keramiknya juga terangkat. Kayaknya ada yang mau interaksi sama Bunda ya. Iya. Gak apa-apa ya. Bentar. Udah punya anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara? Bisa. Dengan siapa ini? Nggak mau nyebutin namanya. Kenapa? Kamu sosok Kunti ya? Wanita, cewek. Kalau cewek biasanya kan punya nama ya. Kamu punya nama kan? Namanya siapa? Enggak mau cerita. Susah dong Mamang nanti nanyanya kalau kamu nggak mau ngomong. Sakit hati, dalam hati, di dada. Lagi komunikasi Mang. Oh, lagi komunikasi.
bisa diceritakan kronologis Teteh? Memang bilangnya Teteh ya atau gimana? Soalnya kan nggak tahu namanya. Teteh aja. Dengan Teteh siapa? Sedikit bisa diceritakan kenapa Teteh ada di sini? Mau cerita? Boleh diceritain Teteh sok. Teteh mau menceritakan apa sama sahabat MJL? Ya, Sudah cerita sama ini sudah cerita sama hati. yang badan ini. Oh, sudah cerita sama badan ini. Jadi sahabat MJL sosok ini lagi cerita sama yang punya badan ini. Kayak sedih kamu ya? Sedih kenapa? Kok kayak yang ada ngedengung ya? Saya merantau di sini. Oh, kamu merantau di sini. Aslinya dari mana? Dari Medan. Kamu kerja di sini? Jadi karyawan di sini dulu? Bukan. Kapan itu? Kok bisa merantau ke sini, tinggal di sini? Katanya kamu merantau. Merantaunya di mana? Di sini. Kerja di sini. Kenapa tersesat di tempat ini? Saya suka di sini. Oh, kamu suka di sini. Kamu suka ganggu nggak? Enggak. Kamu baik kayaknya orangnya ya. Kamu mah sosoknya baik. Kamu nggak ganggu ya? Enggak. Bisa diceritakan sedikit tentang tempat ini dan tentang Teteh? Saya merantau di sini. Iya. Saya dinikahi laki-laki. Iya. Dan saya tidak tahu kalau dia sudah punya istri. Masya Allah. Ya terus? Kok kamu sampai nggak bisa tahu bahwa dia itu udah punya istri? Dia mengaku dia masih bujang. Nah, terus kamu meninggalnya kenapa? Kami ketahuan oleh istrinya. Iya. Saya tidak rela. Saya ternyata jadi orang yang kedua. Oh, ternyata dijadikan yang kedua. Udah punya anak? Cewek, cowok? Perempuan. Terus? Anak saya
Anak kamu kenapa? Anak kamu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Meninggalnya kenapa anak kamu? Kecelakaan. Mudah-mudahan anak kamu di surga anak Allah ya. Nah terus kamu meninggalnya kenapa kalau Om boleh tahu? Saya mencari suami saya hanya untuk mengabarkan bahwa anaknya meninggal. Oh, lihat. Terus? Tapi saya tidak ditemukan oleh istri. Tidak dibolehkan untuk ketemu. Saya di sini tidak punya siapa-siapa. Oh, jadi kamu di sini tidak punya siapa-siapa. Kamu meninggalnya sakit? Saya bunuh diri. Bunuh diri? Innalillahi. Kamu meninggalnya bunuh diri? Kan kenapa kok sampai kamu nekat segitu? Karena sakit hati. Saya tidak terima. Oh, kamu tidak terima. Saya butuh suami saya di saat saya kehilangan anak. Oh, kamu tuh butuh suami di saat meninggal anak kamu ya. Jadi pas anak kamu meninggal tuh suami kamu itu nggak ada ya? Oh, nggak adanya kemana? Dia tidak mau menemui anaknya dan tidak mau menemui saya. Oh, jadi beliau ini suaminya. Terus? Saya tidak kuat merasakan Iya. kehidupan sendiri. Yang sabar, yang ikhlas ya. Saya memutuskan mengakhiri hidup saya. Saya ingin menjaga anak saya. Tapi saya tidak bertemu dengan anak saya. Udah ketemu? Tidak. Jadi kamu sampai tersesat di sini. Di sini banyak sekali anak-anak. Di sini banyak anak-anak. Ada anak kamu di sini? Nggak ada. Saya berharap anak saya bisa ada di sini. Oh, beliau ini berharap anaknya ada di sini. Saya tidak bisa kemana. Jadi kamu tidak bisa kemana-mana, di sini aja gitu, sambil nunggu anak kamu gitu. Ya udah, kamu yang sabar aja, yang ikhlas aja ya. Kamu udah ikhlas kan? Dan ada yang mau diceritain lagi? Saya ingin ketemu anak saya. Pengen ketemu sama anak. Kamu kalau misalkan sekarang diketemuin sama anaknya, mau nyampaikan apa? Saya merasa saya terlalu sibuk mencari suami saya, sehingga saya tidak fokus dengan anak saya. Ya terus
Kecelakaan. Anak kamu kecelakaan, terus kamu sampai nekat bunuh diri di saat anak kamu kecelakaan, suami kamu nggak ada nemenin kamu ya? Masya Allah. Anaknya siapa namanya? Kalau bisa Om tahu? Eis. Oh, berarti cewek ya? Oh, Eis. Umurnya berapa tahun Eis? 5 tahun. Ya, mudah-mudahan bisa Om bantu ya nanti sama si Bapak dipertemukan. Mau kamu dipertemukan? Udah. Coba kamu lihat sana. Itu bukan anak kamu. Saya tidak bisa melihat. Oh, tidak bisa melihat, kenapa? Saya tidak tahu. Ya Allah. Biar anak kamu saya. Biar saya yang rawat ya. Sampaikan padanya. Iya. Ibu minta maaf. Iya. Ibu sayang selain. Iya, nanti kita sampaikan sama Ais. Maafin ibu. Dia dengerin kamu. Ya Allah. Maaf, ibu tidak bisa ngejaga Ais dengan baik. Maaf. Ya, kalau boleh tahu Mamang, kamu namanya siapa? Kan Mamang udah bantu ketemuin sama Eis. Saya Hah? Kamu nggak ngasih tahu nama kamu? Nggak mau kasih tahu Mamang? Kenapa? Ya udah tuh, kalau nggak ngasih tahu Mama nggak maksa ya. Terus apa lagi yang mau disampaikan Teteh ke anaknya? Udah itu aja ya. Insya Allah nanti sama Bapak dibantu ke jalan yang terang ya. Kamu yang ikhlas Teteh ya. Nanti anaknya dijagain sama Bapak ya. Udah ikhlas kan? Ya. Nggak ada lagi yang mau disampaikan? Siapa tahu ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada. Mau keluar sendiri? Ya udah ya. Insya Allah nanti Bapak bantuin anaknya dijagain. Kamu yang tenang di sisi Allah ya. Ya ikhlas. Yuk bisa yuk. Ini di ruangan ini sampai dalam juga ya Bunda. Gak jauh penderitaannya sama yang tadi ya, Teteh Rahmat sama si Teteh yang barusan. Beliau itu meninggalnya karena bunuh diri. Ya, jadi terlalu fokus mencari suaminya. Jadi dia itu menitipkan anaknya kepada tetangganya gitu mah. Tapi tetangganya itu juga punya banyak anak. Makanya si tetangganya itu nggak bisa fokus dengan
satu anaknya Iya, aja betul. gitu, makanya anaknya kecelakaan, entah kecelakaannya itu Kak gimana, Iya, dia nggak ngejelasin. iya betul. Sampai namanya juga nggak ngasih tahu, Bun. Iya, kenapa tadi pas udah diundang anaknya kan, kenapa dia nggak bisa ngelihat itu karena ya itu, karena itu hukuman dia kalau dia itu bunuh diri. Jadi dia itu jadi ada di tengah-tengah, jadi di bumi enggak, di Oh, begitu ya. alam yang itu juga enggak gitu Mang. Jadi udah nggak bisa ngelihat yang keluarga dia, gimana Anaknya dia dia. gitu kan. Kalau misalnya bunuh diri kan memang dibenci kan sama Iya, sama Allah gitu. Jadinya ya hukuman dia sendiri seperti itu. begitu. Dia kan merasa waktu masih hidupnya dia sedih, sesedih-sedihnya, Iya. nggak ada orang yang nemenin Benar. dia. Suaminya pun dikabarin nggak ditemuin sama istri pertamanya gitu kan emang. Jadi mungkin dia bisa ngejagain anaknya kalau dia itu mati juga gitu, meninggal juga. Ternyata pas meninggal juga pun dia malah nggak bisa kemana-mana. Jadi di langit nggak Diterima, di bumi pun nggak tidak. diterima. Ya seperti Iya, beliau itu tadi sih menjelaskan, dia mengasih tahu dia juga merantau ke sini. Dia itu aslinya dari Medan. Medan. Saking pas dia sakit hatinya itu pas anaknya meninggal. Di saat anaknya meninggal suaminya nggak ada. Iya, gitu. karena si suaminya lebih milih istri pertamanya gitu. Ya, itu doang ya cerita malam ini ya, untuk sahabat MJL. Banyak cerita pengalaman kita menelusuri di pabrik 10 tahun terbengkalai. Sosok-sosoknya udah alhamdulillah ya. Ada sosok Teteh, Ya, Teteh Rahmat ya, Nenek, terus sesepuh di sini Abah Uyut ya. ya, Sama yang Wewe Gomel itu anak-anak kecil udah kita selamatkan. selamatin. Mungkin sudah sampai sini ya. Nah, itulah perjalanan Misteri Jarulangit. Terima kasih semuanya, sahabat MGL, Mamang Bray bersama Bunda. Melesa. Pamit mohon izin untuk penelusuran di tempat pabrik terbengkalai lebih dari 10 tahun. Pokoknya ikuti terus perjalanan Misteri Jarulangit. Jangan lupa di like, komen. Dan subscribe. Pokoknya mah Misteri Jarulangit akan selalu datang menghampiri tempat-tempat yang terbengkalai. Yang dominan itu dia sosoknya perempuan tinggi. Itu udah bersayap, taringnya udah panjang. Terima kasih untuk Bapak udah izinnya untuk tim MJL penelusuran di tempat ini ya Pak ya. Nah, Mama mau bertanya sama Bapak, gimana pendapat Bapak tentang penelusuran Misteri Jarulangit? Ya, ngabisin saya mah jadi ngikutin supaya tahu semua caranya gitu ya. Penting keamanan lingkungan, jadi nggak berganggu perjalanan Bapak gitu. Karena Bapak izin saya saktiin gitu. Ya. Terus pendapat Bapak gimana tentang penelusuran Misteri Jarulangit? Real atau ada rekayasa atau ada settingan? Real. Pendapat Bapak nih? Selama yang kita sudah masukin sosok-sosok itu, ada pengalaman yang terjadi nggak Di sekitar ini, di warga ini gitu. seperti anak kecil itu ada ya Pak ya? Kalau Jadi seperti gimana ceritanya? kalau seperti anak kecil ya benar. Benar ya? Soalnya anak saya juga pernah melihat langsung sosok anak kecil dua pada botak-botak Ya. sama apa yang suara-suara malam itu kunti ya Iya. pastilah. Nah, yang tadi di streaming. Kira-kira saya kan di belakang ini juga pas. Apa ya? Pas di pojokan yang kapal gombel. Oh, Oh iya. Bapak juga. Oh. Pojokan di situ.
berarti penelusuran kita di tempat ini real ya Pak ya, tidak ada settingan ya Pak ya. Nggak ada rekayasa. Alhamdulillah. Seperti Jadi, yang karyawan itu gimana Pak? untuk karyawan Pak Untuk sering diganggu. Sering ada penampakan penampakan. Nah, ketika malam ada Lagi shift malam kerja, kerja gitu, kelihatan. ada penampakan diganggu gitu, menampakkan sosok-sosok yang kurang begitu aja nggak lazim gitu. Daripada ketakutan karyawan semua sampai stop produksi, kumpul di pos security di depan, jadi stop produksi minta di ditemenin sama security ke tempat iya. produksi, minta ditemenin sampai beres kerja gitu. Nah, Karena ketakutan iya, dia iya. kerja. Nah, Mama mau bertanya sama bapak-bapak nih ya yang ada di sini. Benar nggak pabrik ini dulunya jaya, rame? Iya, benar. Benar Bang? Udah orang. Oh, berarti tadi ada sesosok yang menceritakan seperti itu. Berarti benar juga Pak ya? Juga. Jadi kita nggak ada rekayasa-rekayasa. Tim MJL kan baru pertama kali nih cek ini ya Pak ya? Mamang pun juga sama. Ya, ini terima. emang bener rame pabrik besar. Oh, pabrik besar ini. Dari awal ada pabrik itu di daerah sini. Berkat karyawan rame banyak. Iya, ada 200-an. Jalan, orang jalan ya. Berkat pabrik ini saya punya rumah di sini, kebeli tempat ya kerja di sini. Oh, Bapak ngalamin kerja di sini juga. Istri saya, Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti benar istri ya. saya, mertua Ya. saya. Pabrik rotan dulu. Rotan. Sebagian dari orang tua. Jadi Abah Haji mah di dia we. Iya, meren ngebon ya. Sekarang Kemungkinan bahannya dari Kalimantan. Oh, Ada rotan-rotan dari kampung Kalimantan. Pinggir-pinggirnya tuh Intinya dulunya rame aja pas pabrik gitu intinya. Nah, berarti terima kasih untuk kesaksian dari warga Lewinanggungnya, dan terima kasih juga udah nyempetin waktunya, izinnya Bapak ya. Jadi ngerepotin bapak-bapak di sini nih sampai begadang sampai jam 1:30. Terima kasih ya Pak. Berarti tim misteri Janulang itu real Pak ya. Dengan disaksikan sama Bapak sendiri ya. Tidak ada settingan ya Pak. Nah, itulah sahabat MJL. Barusan Mamang berbincang-bincang bersama Bapak ini, bapak-bapak warga tempat ini juga ya, warga Lewinanggung, Kecamatan Cicuruga ya. Nah, makanya terima kasih semuanya yang sudah mantengin terus perjalanan penelusuran kami bersama warga Lewinanggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.